Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mau untuk bangun kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pagi hari ini kita akan sedikit memanfaatkan waktu sampai menjelang syuruk nanti untuk bersama-sama mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan insyaallah taala saya ingin membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami' beliau, hadis nomor 2459 dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang kayyis, orang yang cerdas. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan kayyis, ay maknahu ar-rajulu al-hazimu alladhi yaghtanimul furas. Seorang yang cerdas yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dia yang mengerti betapa mahalnya nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Pada pertemuan sebelumnya di tempat ini juga pernah kami singgung hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada manusia. Namun kebanyakan daripada manusia mereka lupa bahwa waktu dan kesempatan, usia hidupnya di dunia ini itu merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mengerti betapa besarnya nikmat waktu, nikmat kesempatan, usia yang masih dia miliki di kehidupan dunia ini. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang mau yudani nafsahu. Apa maksudnya mandana nafsahu? Kata para ulama, ay man hasabaha wa nadhara madza fa'ala minal ma'murat wa madza taraka minal muharramat. Yaitu orang yang mau memperhatikan dirinya, bagaimana posisi dirinya terhadap syariat Allah, terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah. Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengoreksi diri. Seberapa jauh dia telah melaksanakan perintah tersebut. Berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mengoreksi dirinya. Seberapa jauh dia telah melaksanakan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama yang disebutkan oleh Nabi tentang orang yang cerdas yang sesungguhnya. Yaitu dia yang mengerti bahwa sebagai hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk terlahir di dunia ini. Dan kita semua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, itu pada hakikatnya dia sedang berada pada fase kedua. Semua manusia akan berada pada 4 fase. Pasti. Fase yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hidup di dalam rahim ibunya. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah
fase hidup di dunia, yaitu ketika dia telah dilahirkan dari rahim ibunya. Bisa maujud di alam dunia ini, itu berarti antum berada pada fase yang kedua. Kita sekarang semua berada pada fase yang sama, fase yang kedua. Setelah itu nanti fase yang ketiga adalah ketika seorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pindah dari alam dunia yang fana ini menuju alam barzakh. Menuju alam barzakh. Transisi sebelum dia akan kemudian tinggal di fase hidup yang terakhir, yaitu kehidupan setelah tegaknya hari kiamat. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang mengerti untuk tujuan apa dia ada di fase yang kedua ini. Karena fase yang kedua ini, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, adalah fase yang ringkas. Dari 4 tahap tadi, 4 fase tadi, yang paling ringkas itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dan yang paling abadi adalah yang keempat. Nah, ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin semoga dirahmati oleh Allah. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas adalah yang mengerti untuk tujuan apa dia ada di fase yang kedua ini. Allah jadikan dia bisa melihat dunia, bisa merasakan dunia, bisa berkelana di dunia ini. Bukan tujuannya untuk tasliyah, untuk selalu menyenangkan dirinya, untuk selalu menghibur dirinya. Juga bukan untuk tujuan dia hidup abadi di kehidupan dunia. Tidak akan ada manusia yang mampu hidup abadi pada fase yang kedua, ya ini, kehidupan dunia ini. Gak akan ada yang abadi. Sebagaimanapun berusaha, seingin apapun engkau hidup abadi, faktanya tidak akan pernah bisa kamu hidup abadi. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas adalah orang yang mengerti. Saya hidup di dunia ini tujuannya, terlebih lagi seorang muslim, yang ada di hadapannya adalah Az-Zariyat 56. Itu pasti. Tidak akan mungkin dia lupakan. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini prinsip hidup seorang muslim. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, bukan untuk menikmati dunia. Nah, lantas apa itu ibadah? Ibadah, kata para ulama, banyak mereka mendefinisikan tentang apa maksud ibadah. Tapi yang paling mencakup adalah definisi bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah. Maka dari definisi ini kita bisa tahu bahwa ibadah itu umum. Ibadah itu mencakup banyak hal. Intinya adalah sesuatu itu mendatangkan ridho Allah. Sesuatu itu mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ibadah. Nah, itu tujuan kita sebagai seorang muslim, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah melupakan Az-Zariyat 56. Sehingga dia akan berusaha setiap gerakannya, setiap apa yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah. Meskipun asalnya apa yang kita lakukan itu adalah rutinitas harian, adat. Adah itu dari kata al-adah. Pecahan daripada kata al-audah, yaitu sesuatu yang sering terulang. Itu namanya adat. Sesuatu yang sering terulang, aktivitas harian. Nah, seorang muslim, orang yang cerdas, dia yang akan menjadikan sesuatu yang tadinya aktivitas harian, yang selalu dia lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Ini orang yang cerdas. Jadi dia tidak akan memisahkan ibadah itu hanya di masjid, hanya sholat, hanya membaca Al-Quran, hanya berzikir, hanya bersedekah, tidak. Tapi dia yang bisa menjadikan segala sesuatu yang dilakukan itu bernilai ibadah. Dia bangun dari tidurnya, itu bisa dia jadikan nilai ibadah. Ketika apa? Ketika saat bangun tidur, dia ingat bahwa tadi ketika tidur, yang kemarin sudah pernah kita bahas, tidur itu adalah kematian kecil. Ketika semua arwah manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan apakah akan dikembalikan, kemudian dia bangun dari tidurnya, atau ditahan oleh Allah, bablas meninggal.
Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia orang yang cerdas yang mengerti ketika bangun tidur, ini nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan saya untuk membuka mata. Allah masih mengizinkan saya untuk beraktivitas. Bangun tidur tidak langsung pergi dari tempat tidurnya. Dia diam terlebih dahulu, kemudian dia membaca doa setelah bangun tidurnya. Tujuannya apa? Mensyukuri nikmat Allah masih membukakan matanya setelah tidur malam tadi. Baik. Ini contoh. Kemudian aplikasikan kepada hal-hal yang lain. Misal, sebagai seorang tua yang memiliki tanggung jawab kepada anak, ayah mencari kehidupan, mencari penghidupan. Itu mungkin rutinitas dan kewajiban dia sebagai seorang ayah. Tapi dia bisa nilaikan apa yang dia lakukan, mencari penghasilan, penghidupan untuk keluarganya, bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Tatkala bagaimana? Dia niatkan ini untuk menunaikan amanah dari Allah. Untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada di pundaknya, yaitu istri dan anak-anaknya. Memberikan kecukupan kepada mereka. Maka bekerjanya dia di luar rumah bisa bernilai ibadah. Meskipun yang dicari duniawi. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau beramal, dia mau mengamalkan amal soleh, lima ba'dal maut, untuk tujuan kehidupan yang akan ada setelah kematian. Dan semua yakin ada kehidupan setelah kematian? Muslim wajib yakin bahwa hidup kita ini bukan berhenti di kehidupan dunia yang fana ini. Tapi kehidupan kita akan berlanjut. Fase yang ketiga di alam barzakh nanti, di mana kita menanti sampai Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hari kiamat. Allah akan hancurkan seluruh alam semesta. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali, dan itu fase yang terakhir, yaitu terjadinya setelah kiamat. Itu fase yang terakhir dan itulah kehidupan abadi yang sebenarnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tatkala nanti sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, maka hasil akhirnya manusia itu tidak akan ada pilihan lain kecuali satu dari dua hal. Dia menjadi penduduk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, atau dia, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita darinya, termasuk penduduk neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak di surga ya di neraka. Tidak ada yang namanya itu manzilah baina manzilatain, satu tempat di antara surga dan neraka. Tidak ada, karena nanti hasil akhirnya kalau kamu bukan ahli neraka maka kamu adalah ahlul jannah. Kalau kamu tidak berhak menjadi ahlul jannah, maka kamu adalah ahli neraka. Nah, ini seorang yang cerdas adalah dia yang mengerti kehidupan abadinya nanti akan diletakkan di mana dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di surga atau di neraka. Ketika dia berharap kehidupan abadinya adalah berada di surga Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan, maka harus diusahakan. Saat kita masih hidup di dunia ini, kita berusaha mengumpulkan bekal agar Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala menghisab kita, memperhitungkan amalan kita, tatkala ada mizan menimbang amalan kebaikan kita, kita layak dan kita berhak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul jannah. Maka tujuan mati masuk surga itu bukan hanya sekedar slogan. Butuh praktek nyata, butuh amaliyah, dan itu tidak mudah. Karena kita menukar apa yang kita amalkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tijarah yang besar ini. Perdagangan yang besar ini. Tidak main-main ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu. Ada yang di sini tidak yakin tentang kenikmatan surga yang demikian nikmat, yang demikian membahagiakan. Ada yang tidak yakin? Kalau tidak yakin, untuk apa kita beribadah? Kalau tidak yakin, untuk apa kita capek-capek mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pagi hari masih gelap, bisa kita bangun, berangkat ke masjid. Untuk tujuan apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya apa dari apa yang kita usahakan? Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul jannah. Itu usaha dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga niat keistiqomahan kita bahwa kita beribadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah susah-susah kita bangun di gelap-gelap, waktu yang gelap, masih dingin,
masih malas-malasnya datang ke masjid, tapi tujuannya bukan mencari ridho Allah. Supaya apa? Supaya tidak dibilang tetangganya pemalas, supaya tidak dibilang tetangganya tidak memperhatikan agamanya, dan seterusnya. Jangan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Eman-eman. Kita harus mencarinya, kita harus melakukannya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas. Tidak peduli orang lain mengatakan apa, tidak peduli bagaimana orang lain memandang. Yang dia harapkan adalah ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas. Dia yang berharap surga Allah, kehidupan abadi yang bahagia sebenarnya. Dan ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, surga itu adalah keindahan yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan di kehidupan dunia ini. Boleh antum membaca ayat tentang kenikmatan surga, tentang bagaimana kondisi surga. Boleh antum membaca hadis-hadis Nabi, keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana surga. Tapi kenyataannya, hakikat sebenarnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jauh lebih indah daripada itu, jauh lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang seorang yang terakhir dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Baik. Orang terakhir yang berhak masuk surga. Dia di mana posisinya? Apakah menunggu antara surga dan neraka? Tidak. Dia masuk di dalam neraka karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi karena di dalam hatinya ada tauhid, di dalam hatinya ada keikhlasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan angkat. Allah akan keluarkan dia dari neraka. Nah, orang ini berada dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Jangan dikira sebentar. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Tidak apa-apa, saya berbuat dosa. Yang penting saya muwahhid, orang yang bertauhid, saya selalu rajin beribadah. Enggak apa-apa, mampir sebentar di neraka. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Siksa neraka itu tidak seperti yang kita bayangkan dari dunia ini. Jangankan kok enggak apa-apa disiksa di neraka. Lamanya seorang manusia yang dilemparkan dari tebing neraka itu oleh malaikat, diseret kemudian dilempar, 70.000 tahun dia belum sampai di bawah, sudah tersiksa. Bagaimana kalau sudah sampai di bawah? Berapa lama kita akan disiksa? Baik. Maka jangan pernah mengentengkan masalah neraka. Harus selalu yang kita minta, harus selalu yang kita usahakan, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Kalau bisa jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Orang yang terakhir akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Dia yang sudah masuk ke dalam neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersihan dosanya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut dalam kondisi hitam legam, sudah seperti arang. Dan kondisi siksa neraka itu saat kita wala'iyadzubillah terbakar hangus seperti arang, Allah akan kembalikan lagi menjadi kondisi semula, disiksa lagi. Seperti arang lagi, dikembalikan lagi. Kondisi yang seperti semula, disiksa lagi, dikembalikan lagi. Seperti itu. Tidak bisa kita membayangkan betapa sakitnya siksaan di dalam neraka itu. Nah, orang ini dikeluarkan dalam kondisi telah hitam legam seperti arang. Kemudian dia akan dicuci, akan dibersihkan di Nahrul Hayah, kata Nabi. Apa itu Nahrul Hayah? Sungai kehidupan. Dia akan dicelupkan ke sana, kemudian dikeluarkan. Fagharasa gharsatan. Maka dia akan tumbuh seperti layaknya benih yang baru tumbuh, dari biji kemudian tumbuh. Itu berada pada kondisi paling indah, ya kan? Nah, orang ini tumbuh seperti itu. Setelah itu dia didekatkan ke pinggiran surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan, didekatkan ke pinggiran surga. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar dari jauh tentang bagaimana riuh kegembiraan yang ada di surga itu. Mendengar hal tersebut, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dekatkan saya ke surga. Dekatkan saya ke surga." Dia selalu mohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dekatkan orang ini ke surga. Hanya didekatkan saja. Lebih bisa mendengar, lebih jelas lagi terdengar oleh dia kegembiraan yang dirasakan oleh penduduk surga di dalam sana. Dibiarkan oleh Allah di situ. Kemudian karena kerinduannya, keinginannya merasakan kegembiraan yang ada di dalam sana, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga." Belum masuk. "Ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga."
merengek-rengek, berdoa, ilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia didekatkan ke pintu surga. Begitu didekatkan ke pintu surga, jelas terdengar, terasa lebih jelas kegembiraan yang ada di dalam surga. Akhirnya lama kelamaan terpancing juga hatinya, ingin masuk ke dalam surga. Dia berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikatakan kepada dia, engkau ingin masuk ke dalam surga. Bayangkan bagaimana surga itu. Diperintahkan oleh Allah untuk membayangkan kenikmatan surga. Akhirnya dia bayangkan. Dia gambarkan di dalam pikirannya apa itu kenikmatan, apa itu kebahagiaan. Sesuai dengan yang dia mampu. Dia pikirkan yang paling bahagia adalah demikian. Selesai, ditanya oleh Allah, sudah ya Allah. Paling mentok itu kebahagiaan yang dia inginkan. Namun kemudian kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan lagi yang lebih indah, yang lebih nikmat daripada itu. Dipaksa dia untuk melanjutkan, untuk menambah kebahagiaan dari apa yang awal dia pikirkan. Dia pikirkan lagi yang lebih daripada yang pertama tadi, sampai mentok. Sudah ya Allah. Ini yang paling bahagia yang saya inginkan. Diperintahkan lagi yang ketiga. Pikirkan lagi yang lebih indah, yang lebih nikmat, yang lebih bahagia daripada itu. Dia pikirkan lagi. Sampai sudah mentok, tidak akan mungkin bisa lagi memikirkan kebahagiaan, kegembiraan di atas yang ketiga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang ini masuk ke dalam surga. Artinya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain. A'addallahu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ma la ainun ra'at. Di dalam surga sana sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah terlintas sedikit pun dalam benak seorang manusia. Itu yang disiapkan oleh Allah, kenikmatan di dalam surga. Belum pernah dilihat oleh mata, hakikatnya seperti apa. Belum pernah terdengar oleh telinga, kebahagiaan yang ada di surga itu seperti apa. Dan belum pernah terpikirkan. Maka, bagaimanapun manusia menginginkan kebahagiaan sekarang, antum boleh, kita boleh, silahkan. Coba dipikirkan bagaimana sih kebahagiaan di surga, apa saja yang antum inginkan. Dari kebahagiaan, kegembiraan hidup di surga. Itu belum mencapai berapa persen, paling kecil 0,01% dari apa yang sebenarnya terjadi di Al-Jannah, di surga. Belum. Maka ma'asyallah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita yakin itu adalah kado spesial dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal soleh, meskipun sebetulnya tidak seimbang, amalan kita ditukar dengan surga itu tidak seimbang. Itu tidak mencukupi. Jauh lebih mahal surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang kita lakukan. Amalan manusia sebaik apapun, bisa dia yakin itu sempurna? Tidak bisa. Bisa dia yakin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Makanya sebetulnya kalau kita menukar amal kita dengan surga itu bukan menukar sebetulnya. Karena bukan sesuatu yang sepadan. Maka seorang manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia masuk ke dalam surga itu bukan karena amalannya. Sebetulnya seperti itu. Tetapi karena apa? Karena keutamaan dari Allah. Allah yang memilih dia untuk menjadi ahlul jannah. Ini ditunjukkan dalam hadis yang lain Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga bi'amalihi, karena sebab amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, wala ana. Tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmat, dengan keutamaannya. Allah yang menjanjikan Rasulullah SAW pasti ada di dalam surga, pasti masuk surga. Sementara kita tidak ada jaminan. Yakin antum bisa masuk surga? Tidak ada jaminan. Maka jadilah orang yang cerdas setidaknya. Apa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hanya dua yang disebutkan oleh Nabi. Orang yang cerdas itu yang mau untuk mengoreksi diri terhadap perintah Allah dan terhadap larangan Allah. Sejauh mana dia telah melaksanakan perintah dan sejauh mana dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amila lima ba'dal maut. Dia mau beramal amalan soleh untuk tujuan kehidupannya setelah kematian.
kiamat itu dimulai dari ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka menyebutkan seperti itu. Itulah ketika seorang manusia itu meninggal, diwafatkan oleh Allah, itulah awal dia masuk kehidupan akhirat. Sehingga alamnya berbeda. Ketika kita mendengar hadis-hadis tentang apa yang akan terjadi di dalam kubur seseorang, jangan pernah coba-coba untuk membuktikannya. Apalagi mohon maaf ini, dengan kepolosannya ingin membuktikan apa yang terjadi di alam kubur, dia taruh mic di dalam, dia taruh kamera di dalam untuk membuktikan ada tidak sih nikmat kubur itu, ada tidak sih azab kubur itu. Ini orang yang terlalu polos, mohon maaf. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dia dikuburkan itu sudah beda alam dengan kita. Kita ini ada di alam dunia yang bisa kita lihat dengan panca indera yang memang disiapkan oleh Allah untuk kita hidup di dunia. Tapi ketika kita sudah mati, alamnya berbeda. Orang yang sudah mati itu ada di alam barzakh. Ketika Nabi SAW menyebutkan orang yang beramal soleh saat nanti dia dikuburkan, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, oleh keluarganya, akan datang malaikat bertanya kepada dia, man robbuk, dia bisa menjawab. Siapa Robmu? Dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Robku adalah Allah. Wa madinuk, apa agamamu? Dia bisa menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa manir rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia bisa menjawab, Muhammad SAW. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan-pertanyaan ilmu, sehingga tidak ada gunanya antum hafal sekarang. Saya tak hafal. Kenapa? Nanti kalau malaikat bertanya siapa Robmu, saya bisa menjawab Allah. Siapa nabimu, saya bisa menjawab Muhammad SAW. Apa agamamu, saya bisa menjawab Islam. Tidak. Pertanyaan itu bukan berkaitan dengan keilmuan kita, tapi pertanyaan itu berkaitan dengan amalan kita. Mampu tidaknya kita menjawab itu tergantung amal kita. Kalau amal kita adalah amal yang soleh, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan kita untuk menjawab. Meskipun mohon maaf di dunia dia katakanlah orang yang dianggap oleh orang lain orang yang bodoh. Tapi dia berusaha mengikhlaskan ibadahnya. Dia harapkan dari ibadahnya itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mampu untuk menjawab nanti. Setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut, Allah akan datangkan sesosok makhluk kepada dia dalam rupa yang sangat tampan, yang sangat cantik kalau itu wanita, yang kedatangannya itu membawa kebahagiaan, membawa kegembiraan. Dia tanya, siapa engkau? Karena wajahnya Masya Allah, tampan, cantik, membahagiakan, menggembirakan. Wangi sosok ini datang. Dia bukan malaikat. Lantas seorang mayit tadi bertanya, siapa engkau? Sosok ini akan menjawab, aku adalah amalanmu yang kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Dia akan ditemani oleh amalnya. Senang ditemani oleh seorang yang tampan, seorang yang rupawan, dia yang bersih, dia yang wangi dan berkilau. Kita akan menjadi teman dia di alam kubur sampai nanti ditegakkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap pagi, setiap sore akan diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Guduan wa asyian, pagi sore ditampakkan oleh Allah, ini calon tempatmu di dalam surga. Gembira dia, meskipun belum bisa masuk ke dalam surga, tapi sudah diperlihatkan oleh Allah keindahan-keindahan surga itu kepada orang yang beramal soleh ini tadi. Sebaliknya, kalau dia orang yang tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia selalu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dosa, maksiat gak dipikirkan, pokoknya semua yang ingin dia lakukan sesuai hawa nafsunya dilakukan. Ketika meninggal, meskipun mohon maaf dia adalah orang yang tahu ilmu di dunia, tapi karena mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dia meremehkan maksiat, meremehkan dosa kecil dan dosa besar. Bahkan terjatuh di dalam kesyirikan. Meninggal dia, dikuburkan, orang-orang yang mengiringnya telah pulang, datang malaikat bertanya, man robbuk, man nabiyuk, madinuk. Pertanyaan 3 ini tidak akan bisa dia jawab. Meskipun dia sudah mempersiapkan ilmunya, tidak akan bisa jawab. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan amalannya. Lisannya tidak akan mampu untuk menjawab. Baru ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, malaikat pergi dan datanglah sesosok hitam, bau, buruk rupa, datang kepada dia. Bukan malaikat itu. Dia akan bertanya, siapa engkau? Aku adalah amalanmu.
Dia akan ditemani oleh amalnya. Sesosok yang buruk rupa, sesosok yang bau, sesosok yang hitam. Kesengsaraan itu dia rasakan. Akan ditemani sampai tegaknya hari kiamat. Dan tambahannya adalah setiap pagi, setiap sore akan diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia belum masuk ke dalam neraka, itu sudah siksa yang dia rasakan. Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Tambahan lagi kata Nabi SAW, kuburnya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disempitkan sampai tulang belulangnya itu remuk. Nah ini kemudian jangan berusaha dibuktikan, coba taruh kamera benar sempit atau tidak. Ya akan segitu-gitu saja ukurannya itu. Karena sudah berbeda alam. Kita sebagai manusia yang hidup di alam kedua ini tidak akan mampu untuk merasakan apa yang ada di alam ketiga. Nah ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim meyakini itu semua akan terjadi. Dan ini bukan menakut-nakuti. Tapi sebagai seorang muslim kita justru mendapatkan tasji', mendapatkan motivasi dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Bukan malah aku begini kok sulit, saya mau begini kok gak boleh, saya begitu begini. Tidak. Itu untuk seorang muslim sebagai motivasi. Berarti saya harus memperhatikan amal ibadah saya. Saya harus memperhatikan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, saya belum tahu saya lakukan. Karena hasil akhirnya nanti bukan hanya di kehidupan dunia kita, akan terbawa sampai alam barzakh dan akan terbawa sampai alam akhirat setelah tegaknya hari kiamat. Konsekuensinya besar, surga dan neraka. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebagai penyampai ilmu seperti saya ini sebetulnya bukan hal yang mudah. Kenapa? Tanggung jawab ini. Surga dan neraka orang lain. Surga dan neraka orang lain. Maka terlebih dahulu yang seperti itu seharusnya memang saya yang melakukan. Tapi kita duduk di sini bukan untuk melihat siapa yang lebih baik, siapa yang bisa menyampaikan ilmu. Tapi kita duduk bersama di sini adalah saling menasehati. Saling menasehati. Jangan posisikan seorang itu lebih tinggi, oh harus begini, harus begitu. Tidak. Kita sama semuanya. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat itu, yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa semua manusia berada di dalam kerugian. Surat apa itu kira-kira? Semua sudah hafal? Wal asr. Allah bersumpah dengan waktu. Kita bahas tadi waktu. Masa, zaman. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Semuanya rugi. Kecuali 4 orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa itu iman? Dia yang yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 6 rukun iman yang lain. Dia yakini dengan hatinya. Setelah itu dia ikrarkan dengan lisannya. Dan dibuktikan dengan amalannya. Itu orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Setelah beriman, wa amilus sholihat. Beramal soleh. 2 ini menunjukkan mustahil orang itu beramal soleh kalau dia tidak memperbaiki keimanannya. Kalau dia tidak memperbaiki ketakwaannya. Tidak bisa dipisahkan antara iman dengan amal. Beriman saja tanpa beramal tidak cukup. Beramal saja tanpa adanya keyakinan juga tidak cukup. Jadi harus diawali dari iman membuahkan amal soleh. Setelah itu yang ketiga dan yang keempat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak akan rugi adalah mereka yang selalu saling berwasiat. Tawasau itu melibatkan 2 orang, 2 pihak. Ya saya memberikan nasihat kepada antum, ya antum juga memberikan nasihat kepada saya. Antum memberikan nasihat kepada tetangga antum harus juga siap mendengarkan nasihat dari mereka. Demikian juga contoh ini, yang mungkin sekarang banyak yang gengsi. Orang tua memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada anak. Tapi ingat, anak juga berhak untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Sekarang kita mendidik anak kita. Nanti akan ada suatu saat anak kita memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan kita. Dan saat kita diberikan ilmu oleh anak kita, jangan menganggap aku orang tuamu, aku ayahmu, aku ibumu, kau mau berikan ilmu. Tidak. Saling tawasau, ini orang yang tidak merugi dari siapapun. Dia mau memberikan wasiat, memberikan nasihat, dan dia juga siap untuk menerima wasiat, siap untuk menerima nasihat. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk melakukan kesabaran. Kenapa harus sabar? Semua yang kita lakukan itu butuh untuk sabar. Supaya istiqomah, supaya tetap langgeng amal soleh kita, keimanan kita.
saling mewasiati, nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kebaikan itu butuh yang namanya kesabaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Mungkin ini jamaah ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita agar kita menjadi orang yang cerdas, yang selalu beramal mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berhak masuk ke dalam al-jannah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.